Oke. Oke, sekarang ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Manusia memiliki kekuatan internal dan eksternal. Faktor internal disebut juga dengan faktor psikologis, sedangkan faktor eksternal disebut juga dengan faktor sosiologis. Ada faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari siswanya itu sendiri. Faktor internal meliputi dua, yaitu ada fisiologi dan psikologi. Fisiologi adalah faktor yang meliputi kondisi jasmania secara umum dan kondisi panca indera, sedangkan psikologi meliputi faktor kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, emosi, motivasi, dan kemampuan kognitif. Jadi fisiologi itu adalah faktor yang terkait kesehatan kesehatan tubuh si siswa itu sendiri gitu. Jadi seperti misalnya ada siswa yang secara fisik dia itu kuat gitu ya, begadang, ada yang mungkin enggak gitu. Jadi karena yaitu dipengaruhi oleh kondisi bukan psikologi ya, kondisi fisiologi si siswa itu, kondisi tubuhnya, cara kerja tubuhnya gitu ya, jam biologi tubuhnya. Nah, sedangkan kalau psikologis ini tuh lebih ke misalnya kondisi mentalitas siswa. Misalnya kayak siswa itu ada yang cenderung moodnya gampang terpengaruh gitu. Atau misalnya ada siswa yang pendiriannya kuat, ada ya siswa yang fokusnya itu bagus walaupun dia dalam lingkungan yang berisik gitu. Ada yang sensitif gitu terhadap lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar ya, dari luar siswa yang bisa mempengaruhi juga proses dan hasil belajar siswa. Jadi ada beberapa. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang dimaksud adalah manusia. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar ini adalah ya orang-orang di sekitar siswa itu belajar, entah itu keluarga, entah itu guru, entah itu teman, masyarakat, gitu ya. Jadi orang-orang atau manusia yang terlibat atau berkomunikasi atau bersosialisasi dengan si siswa ini gitu, sehingga nantinya apa yang mungkin misalnya yang mereka katakan atau yang hasil dari didikan mereka itu bisa mempengaruhi si siswa ini gitu dalam belajar. Misal ada siswa yang dari keluarga yang dipedulikan gitu ya di rumah, sehingga siswa itu suka belajar tuh karena dapat dukungan dari sistem keluarganya. Ada yang mungkin siswa itu di rumah itu enggak belajar karena ya mungkin tidak dapat perhatian dari orang tuanya gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi gitu, motivasi atau misalnya mempengaruhi siswa itu rajin belajar atau enggak. Nah, untuk yang kedua yaitu lingkungan non fisik ya. Non sosial atau fisik ya, lebih ke fasilitas, lebih ke media yang dipakai, lebih ke apa yang dimiliki oleh siswa, entah itu di rumahnya, apa yang ada di sekolah gitu untuk bisa dipakai di kelas pas belajar. Jadi intinya kayak fasilitas lah ya, peralatan, tools yang bisa dipakai atau perlengkapan yang bisa dipakai oleh siswa. Jadi semakin lengkap tentunya semakin bagus ya. Karena semakin menunjang proses belajarnya siswa. Nah, kita ke faktor internal, aspek fisiologis, antaranya adalah jasmani tadi atau kesehatan, kondisi kesehatan ya oleh siswa itu sendiri. Sehat adalah kondisi di mana seorang terhindar atau bebas dari segala macam penyakit. Kesehatan akan sangat mempengaruhi proses belajar seseorang. Bila dalam kondisi sehat, tentunya siswa itu mampu gitu atau dia maksimal optimal dalam mengikuti proses belajar dengan baik. Dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua tentang aspek psikologis. Yang pertama hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang dibawa anak sejak lahir sebagai warisan dari orang tua melalui gen dan kromosom. Faktor ini mempengaruhi belajar karena genetika sangat mempengaruhi segala aspek yang ada pada anak, serta faktor genetika menurunkan sifat biologi pembawaan dari orang tua, dari dirinya sendiri, dan kondisi fisik dan mental individu. Jadi kalau untuk sifat gen atau sifat kayak
yang sudah dia miliki tanpa atau sebelum campur tangan dari faktor luar atau kayak nurture-nya. Jadi nature-nya dia itu ya dipengaruhi tentunya dari orang tuanya gitu ya. Jadi bisa jadi ada anak yang punya punya kondisi tertentu itu akibat dari sifat yang diturunkan oleh orang tuanya gitu. Jadi hal tersebut sebenarnya bisa berubah, ada yang bisa diubah gitu ya dari pola asuh, tapi ada juga yang mungkin sulit berubah gitu. Jadi tergantung case-nya apa, misalnya kalau siswa itu atau anak itu punya pembawaan yang kalau dari segi ini ya tabiat ya atau perilaku mungkin bisa diubah gitu ya dengan mudah, asal si siswa itu anak itu mau mengubahnya atau dia tahu bahwa penting untuk diubah gitu, karena mungkin dia dapat kerugian gitu kalau misalnya dia nggak mengubahnya itu. Tapi kalau misalnya dari segi fisik gitu ya, kayak mungkin kekurangan kayak fisik gitu, maka tentunya itu mungkin lebih sulit gitu ya untuk treatment penyembuhannya biar dia bisa punya fisik yang normal lagi ya. Nah, terus yang kedua kecerdasan. Intelijensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat yang sesuai. Jadi kecerdasan di sini adalah ya proses adaptasi juga ya oleh si individu tersebut gitu ya. Entah dia itu kecerdasan mental, kecerdasan emosi, atau kecerdasan kognitif, atau kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial itu beda-beda ya. Nah, terus minat dan bakat. Minat belajar siswa adalah rasa antusias siswa yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu pengetahuan, sedangkan bakat adalah kemampuan potensi siswa untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Nah, tadi tuh kayak potensi itu bisa masuk ke hereditary trait gitu ya, atau dia itu sudah punya potensi dari dia lahir gitu ya. Tinggal nanti apakah dikembangkan atau tidak melalui misalnya pendidikan. Tapi kalau misalnya minat itu lebih ke curiosity yang tinggi gitu, dia suka gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya untuk belajar sesuatu materi tertentu gitu, itu lebih ke minat. Ya. Nah, terus motivasi. Motivasi adalah upaya secara keseluruhan psikis, psikologis, dan sosiologis untuk menjamin kelangsungan belajar serta memberikan pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi motivasi ini tuh mungkin lebih besar ya effortnya dibandingkan minat tadi. Gitu. Motivasi ini tuh ya mencakup kondisi psikisnya dia, sosiologisnya juga gitu ya, sehingga bisa mendukung proses belajar nantinya gitu ya untuk siswa itu. Nah, terus faktor eksternal ada keluarga tadi ya. Keluarga itu sangat-sangat berperan dan berpengaruh ya, penting untuk sebenarnya karakter siswa itu sendiri gitu ya, karena apalagi kalau di usia-usia yang masih belia ya, kayak perkembangan otak itu kan progresifnya di saat-saat belia itu ya, kayak penanaman nilai-nilai yang baik, kemudian didikan yang baik, terus pola asuh yang baik, maka akan mencerminkan individu anak ini nanti jadi baik juga ya. Nah, beberapa pengaruh keluarga yang dapat mempengaruhi belajar diantaranya cara orang tua tadi ya mendidik, kemudian relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, terus pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan atau kebiasaan dari keluarga. Gitu. Nah, terus lingkungan yang lain yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi untuk membantu. Ini untuk yang non sosialnya ya atau fisik ya, yaitu sekolah. Jadi lembaga formal untuk tempat siswa belajar. Ya. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi belajar diantaranya metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, disiplin kuliah, alat pengajaran, waktu sekolah, keadaan bangunan,
fasilitas gitu ya, metode belajar, dan adanya kayak penugasan gitu. Jadi di sekolah itu pun sendiri kan akan terbagi-bagi gitu ya, siapa aja yang berperan ke siswa itu, entah itu apa namanya, metode yang dipakai oleh gurunya kah, terus kedekatan guru dengan siswanya kah, terus disiplin waktu sekolahnya kah, fasilitas di sekolahnya kah, terus apa ya, pemberian tugas juga bisa gitu. Ya, oke. Itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar adalah kegiatan siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Adapun kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar, sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar antara lain mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Jadi sebenarnya kayak keterampilan dasar itu harus dimiliki oleh semua siswa sih, gitu, karena dia harus bisa apa ya, punya keahlian untuk mengempirikan yang mau apa ya, yang mau diukur gitu ya. Jadi kayak ya gimana caranya dia mengamati sesuatu, bagaimana caranya dia mengkelompokkan apa ya, membagi kelompok-kelompok gitu ya, membuat kelompok-kelompok, terus dia bisa menyimpulkan sesuatu, dia bisa mengutarakan gitu ya, membahasakannya, dan orang itu mengerti ya, gitu. Jadi keterampilan-keterampilan dasar itu sangat dibutuhkan oleh semua siswa sebenarnya. Kalau keterampilan dasarnya bagus, maka untuk dia mempelajari keterampilan yang terintegrasi itu lebih mudah. Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yaitu menurut pandangan ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas didominasi oleh guru, sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa. Jadi kayak ya teacher oriented atau student oriented ya di sini. Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan objek yang sedang dipelajari seluas mungkin. Karena dengan demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Aktivitas belajar diperlukan aktivitas. Sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat, mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Jadi untuk belajar itu, yang disebut belajar itu ya pasti siswa akan melakukan sesuatu. Ada proses yang terjadi di situ gitu. Nah, misalnya siswa mempelajari sesuatu, pasti ada objeknya, pasti ada yang apa ya, ada yang mau mau dipelajari gitu di situ. Jadi, nah ketika siswa tahu gitu ya, ini saya mau belajar ini, objek yang dipelajarinya ini, maka prosesnya untuk memahami objek ini itu begini gitu ya. Jadi maka terjadi proses konstruksi di situ gitu, proses membangun kayak kerangka-kerangka si pengetahuan itu gitu ya, untuk memahami si hal yang mau dipelajarinya. Nah, jenis-jenis aktivitas belajar itu ada yang visual activities. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Jadi mengamati gitu. Jadi yang dipakai inderanya itu adalah mata. Ya. Terus oral activity seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, berpendapat, diskusi, interupsi. Jadi lebih ke yang digunakan mulut gitu ya untuk aktivitas belajarnya gitu ya. Jadi berbicara gitu, mengkomunikasikan sesuatu. Nah, terus listening activities sebagai contoh mendengarkan, uraian, percakapan, diskusi, musik atau pidato. Jadi listening ini lebih ke menyimak ya, menyimak misalnya ada orang yang bicara, ada orang yang lagi sharing informasi gitu, guru ceramah, menonton video gitu ya. Nah, terus writing activities seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, menyalin. Jadi menulis gitu ya. Jadi mengutarakan sesuatu tapi lewat tulisan. Terus drawing activities menggambar, membuat grafik, peta, diagram, jadi mengilustrasikan ya. Jadi komunikasinya lewat tulisan tapi bukan bentuknya tulisan, tapi bentuknya kayak ilustrasi gitu ya, gambar, visualisasinya
lebih kayak si objeknya itu apa gitu. Kalau tadi writing itu lebih kayak menceritakan ya. Kalau drawing itu lebih ke mengilustrasikan. Nah, terus motor activities yang termasuk di dalamnya adalah melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, berkebun, berternak. Jadi melakukan pergerakan motorik gitu ya. Jadi yang dilihat itu ya siswanya kayak misalnya membuat sesuatu gitu dengan tangannya, atau misalnya berlari lah, atau intinya ada aktivitas aktifnya di situ. Nah, terus mental activity sebagai contohnya misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan. Ini yang tadi saya maksud kayak siswa biar duduk diem ataupun tiduran atau misalnya dia cuma diem doang, dia ternyata mikir gitu ya. Jadi yang bekerja itu tuh otaknya ya. Terus yang terakhir emotional activities seperti misalnya merasa bosan, gugup, melamun, berani, tenang. Jadi emotional activities ini tuh lebih menaruh kayak perhatiannya itu ke perasaan ya, kayak perasaan ataupun adanya apa ya, penilaian gitu ya, penilaian misalnya baik buruk kah, atau dia tuh menaruh sesuatu itu tuh lebih humanisnya, itu lebih ke sisi manusianya gitu, yang ada empatinya kah gitu ya, atau simpatinya ke orang, atau misalnya memberikan penekanan-penekanan ketika dia berbicara itu tuh dengan apa ya, dengan perasaan gitu ya gitu. Jadi aktivitas juga sebenarnya itu. Nah, itu untuk aktivitas belajar. Sekarang ke persepsi. Kayaknya persepsi banyak. Maybe saya lihat dulu ya. Motivasi itu banyak juga nggak? Banyak juga ya. Prinsip. Oke, mungkin kita ke ketiga materi selanjutnya ini, persepsi, motivasi, dan prinsip itu untuk video selanjutnya. Thank you.